Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Galirayesa, NIM 04500124 UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 jaringan komputer. Di sini kita akan mempraktekkan simulasi membuat jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung ke contoh kasusnya atau tugasnya. Di sini ada 4 nomor. Kita mulai dari yang pertama. Nomor 1 kasusnya itu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung kita praktekkan. Kita buka aplikasinya ya, Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita di sini bikin 1 switch ya, 1 switch seperti ini. Saya agak besarkan supaya lebih jelas. 1 switch, kita pilih yang ini, perangkatnya network switch, kemudian pilih yang pertama ini. Kemudian end device, kita butuh 4 PC ya, 4 PC. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke semuanya menggunakan kabel. Kabel di sini kita pilih connection ini. Kita pilih karena antara PC dengan switch, berarti kita pilih yang strike ya, kabel strike. Kita pilih yang strike seperti ini. Komputer yang ketiga dengan Ethernet 3, komputer yang keempat dengan Ethernet 4. Seperti ini. Kemudian untuk untuk menghubungkannya kita perlu melakukan konfigurasi IP-nya ya. Untuk IP-nya kita double klik saja, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian pilih yang IP, kita pakai yang static, misalkan IP-nya 192.168.0.1 seperti ini. Untuk subnet masknya default aja ya, seperti ini. Kemudian PC yang selanjutnya sama, kita IP-nya kita kasih 192.168.0, yang tadi 1 ini 2, seperti itu. Kemudian yang ketiga masuk ke desktop, IP 192.168.0.3, subtagnya default. Kemudian yang keempat nah, 0.4 seperti ini. Sudah ya. Untuk ngeceknya, misalkan komputer 1 ini, komputer 1 apakah connect dengan komputer 2? Coba kita ping ya, kita ping di sini. Ping 192.168.0.2. Reply ya. Reply berarti 1 dengan 2
terhubung. Misalkan dengan 3 terhubung juga, reply. Misalkan dengan komputer 4 terhubung juga. Jadi koneksinya semua sudah baik ya. Nah, coba yang di komputer 3 ya. Di komputer 3 kita ping ke komputer 192.168.0.1 misalkan. Reply ya. Berarti ini udah bagus. Ke komputer 2 udah bagus juga, ke komputer 4 semuanya reply. Kemudian masuk ke soal yang kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Oke. Jadi kita teruskan untuk yang ini. Ini kita teruskan aja. Kita bikin satu server. Sini kita bikin satu server. Namanya HTTP server. HTTP server atau yang biasa kita kenal dengan web server ya. Kemudian koneksinya sama, kita pakai Strike. Seperti ini. Tadi ini bloknya 0 ya, kita samakan. Jadi untuk HTTP server ini kita konfigurasi IP-nya dulu sama 192.168.0. Nolnya ini harus sama ya dengan yang kliennya. Misalkan ini 99. Seperti ini. Kemudian untuk servisnya HTTP, di sini HTTP ini nanti ini adalah file-file yang kita nanti akses ya di klien. Mungkin indeksnya bisa kita ubah sedikit ya. Nama saya saja Iwan Setiawan.com, misalkan seperti ini. Kita save. Sudah. Kita close saja. Nah, ini udah terhubung ya. Coba kita panggil dari PC yang pertama. Tadi IP-nya 99 ya. Tinggal kita masukkan IP servernya 192.168.0.99. Berhasil ya, terpanggil. Nah, ini websitenya iwansetiawan.com. Oke, kita buat server HTTP sudah berhasil. Coba kita panggil dari server komputer klien yang kedua. Kita masuk ke sini, web browser. Ini IP servernya ya 168.0.99 iwansetiawan.com. Oke, berhasil kita buat untuk HTTP servernya. Tentunya dari klien yang lain sama ya, karena tadi udah terhubung. Kemudian soal yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP
yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui server DNS-nya. Oke, kita lanjutkan ya yang tadi ya. Ini kita bikin satu server lagi, yaitu server DNS namanya. Untuk server DNS sama, kita bikin server di sini. Kita kasih nama misalkan DNS server seperti ini. Kita pakai ini ya, koneksi yang auto ini nanti otomatis. Sama ya, kalau beda device nanti akan dibikinkan kabel strike juga. Kita konfigurasi IP-nya. Yang pertama, untuk di desktop ini IP-nya 192.168.0, misalkan tadi 99, ini 100, seperti ini. Kemudian untuk DNS servernya kita isi ini, nah seperti ini. Kemudian di servisnya ini, jadi yang HTTP ini kita nggak ubah ya, otomatis harusnya default. Nah, kita ubah yang di DNS ini. DNS kita on kan. Kemudian untuk mengakses ini kita harus kasih domain. Jadi fungsinya DNS ini itu untuk memanggil web server itu bukan berupa IP tapi domainnya. Misalkan domainnya i1, kecil semua aja, i1.com seperti ini. Kemudian addressnya kita arahkan ke IP HTTP servernya. Addressnya 192.168.0.99 seperti ini. Kemudian kita add, di konfigurasi di server DNS-nya udah selesai. Kemudian kita konfigurasi di masing-masing PC yang terkait. Yang pertama server HTTP-nya ini, IP-nya kita kasih IP dari server DNS 192.168.0.100 tadi ya. Oke, kemudian di masing-masing klien ini juga sama ya, IP-nya untuk server DNS-nya kita isi. Kita isi sesuai dengan IP server DNS-nya. Seperti ini teman-teman. Coba kita panggil ya. Jadi kalau tadi kita manggil web Iwan Setiawan di server HTTP ini kita menggunakan IP, sekarang kita bisa panggil menggunakan domain yang tadi kita sudah setting di server DNS. Tadi domainnya i1.com seperti ini ya. Sudah tampil teman-teman. Jadi ini sudah berhasil ya. Jadi i1.com ini, file ini ada di server HTTP.
sedangkan domain ini itu kita setting di DNS server seperti itu. Kemudian coba kita lakukan hal yang sama di komputer nomor 2 ya, iwan.com. Muncul juga komputer yang ketiga, iwan.com. Muncul juga komputer yang keempat, iwan.com. Muncul ya, jadi semuanya sudah berhasil. Selanjutnya untuk nomor 4 ini ada dua jaringan ya, ada dua jaringan yang dihubungkan menggunakan satu router. Jaringan yang pertama yaitu terdiri satu PC, kemudian satu server HTTP atau web server dan satu server DNS. Kemudian jaringan yang kedua satu PC dan satu server HTTP ya. Oke, nanti kita bikin dulu strukturnya. Di sini kita mulai dari awal ya untuk bikinnya, tidak melanjutkan nomor-nomor yang tadi. Yang pertama yaitu ada satu buah PC. Di jaringan yang pertama ini ada satu buah PC, kemudian ada dua server. Ada dua server seperti ini. Ini namanya ilkom ya tadi ya, ilkom.com, sama satu server DNS server seperti ini. Kemudian dihubungkan dengan satu buah switch ya, satu buah switch di sini. Oke, kita pakai kabel yang otomatis saja ya supaya lebih cepat. Otomatis ini dibikinkan kabel strike ya. Kemudian selanjutnya dihubungkan satu buah router. Nah, jaringan yang kedua ada satu PC dan satu server seperti ini. Kemudian satu switch ya, satu switch mungkin seperti ini ya. Kabelnya kita hubungkan. Oke, strukturnya sudah jadi ya. Nah, tinggal kita bikin, kita kasih label dulu ya supaya lebih enak. Kita kasih label dulu supaya nanti lebih enak. Oke, untuk server yang pertama ini IP-nya 192.168.0.1, kemudian gateway-nya 192.168.0. kita bikin 99 aja ya, ini nanti sebagai gateway. Kemudian untuk DNS-nya kita bikin 192.168.0. Untuk DNS ini sesuai dengan server DNS ini ya, untuk
server desain ini rencananya saya kasih IP 2, jadi seperti ini. DNS. Oke, untuk label yang pertama kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita kopikan saja ini. Kita kopikan saja supaya lebih cepat. Nah, untuk server yang kedua ini sebagai server DNS, IP-nya 2, kemudian gateway-nya sama, DNS-nya juga sama. Seperti ini. Untuk PC yang ini kita bikin IP 3, gateway-nya sama, DNS-nya sama. Oke, yang selanjutnya untuk jaringan yang kedua, berarti ini kita bedakan bloknya ya. Ini yang tadi jaringan yang pertama itu 0, 01, 2, 3, 099. Bikin ini 1. Kemudian gateway-nya juga 1, DNS-nya tetap mengarah ke server DNS yang di sini ya. Seperti ini. Kemudian ini 1, 2. Maaf, kebalik ya. Untuk servernya saya kasih IP 1. Servernya saya kasih IP 1. Kemudian PC-nya saya kasih IP 2. Seperti ini. Untuk DNS-nya tetap DNS-nya sesuai dengan server DNS yang di sini. Oke, sudah kita kasih label masing-masing. Sekarang kita setting. Yang pertama server ininya dulu ya. Server ilcom-nya ini kita sesuaikan IP-nya, yaitu 192.168.0.1 seperti ini. Untuk subnetnya default ini 99, DNS-nya 2. Seperti ini. Ini nanti sebagai server HTTP atau web server, berarti kita setting di sini HTTP-nya, indeksnya kita rubah ya, supaya nanti untuk mengetahui ini ilcom, jadi mungkin ilcom.com seperti ini. Judulnya saja yang kita rubah ya. Kita save. Yes. Selanjutnya serve PC-nya. PC-nya ini kita IP-nya aja yang disesuaikan. IP-nya 3, gateway-nya 99, DNS-nya 2. Seperti ini. Kemudian yang server DNS ini kita setting terakhir ya. Yang jaringan satunya untuk PC-nya ini berarti 1.2 seperti ini. Kemudian gateway-nya 1.99, DNS-nya tetap ya 0.2. Oke, hanya ini yang disetting. Kemudian untuk servernya, server yang
Ini namanya pendil.com ya, pendil.com. Oke, kita setting IP-nya 1.1, kemudian gateway-nya 1.99, DNS-nya sama ya, sama yang tadi 0.2. Oke, service-nya kita ubah yang di indeksnya saja. Ini indeksnya kita pendil.com seperti ini, kita simpan. Oke, selanjutnya kita setting server DNS-nya ya. Untuk server DNS-nya kita setting IP-nya dulu. IP-nya ini 0 ya, 0.2, kemudian gateway-nya 99, DNS-nya 2. Seperti ini. Kemudian di servisnya kita aktifkan yang DNS ini. Namanya sesuai dengan server masing-masing. Yang pertama ilcom ya, ilcom.com. IP-nya 0.1 seperti ini. Kemudian kita add. Kemudian jaringan yang satunya adalah pendil ya, pendil.com. IP-nya 1.1, kita add seperti ini. Sudah selesai ya untuk server DNS-nya. Yang selanjutnya kita routing dari jaringan yang pertama ini sama jaringan yang kedua. Untuk ngeroutingnya kita masuk ke config, kemudian untuk yang Ethernet pertama atau Ethernet 0 ini kita masukkan gateway yang ini ya, gateway yang dari pertama yaitu 99, kemudian subnetnya default. Ini jangan lupa kita centang. Oke, yang selanjutnya Ethernet yang selanjutnya kita isi 1.99, subnetnya kita centang. Ini kayaknya kebalik untuk routingnya ya, yang ini 0, yang Ethernet satunya 0, kemudian yang ininya 1 ya, kayaknya sih kebalik. Coba kita uji lagi ya, ping ya. Sudah reply ya, dari PC 0 ke PC 1. Kemudian yang selanjutnya ping dari PC 1 ke PC 0. Dari PC 1 ke PC 0. Ping untuk PC 0 itu IP-nya 03 ya. 192.168.0.3 seperti ini. Reply ya. Reply berarti sudah terhubung. Selanjutnya buka web browser, akses ilcom dari PC 1. Oke, server ini ilcom
kita akses dari PC yang pertama ini. Coba kita uji, kita buka web browsernya, web browser. ilkom.com, masuk ya, ilkom.com sesuai ya. Ini kita akses dari PC 1 ini di jaringan yang ini, jaringan server ilkom di sini. Selanjutnya buka web browser, akses pendil.com dari PC 0. Oke, yang ini kita ngakses server Pendil. Coba kita jalankan pendil.com, muncul ya pendil.com. Jadi sudah berhasil teman-teman, semuanya sudah kita praktekkan. Untuk tugas-tugas yang ada, demikian yang bisa saya presentasikan atau saya praktekkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.